Tiga. Selamat datang Kak. Selamat datang. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Aisyah Tania Hidayat, biasa dipanggil Alek. Langsung saja perkenalan pertama. Oke. Jabatan apa yang Kakak mau dalam divisi tersebut dan apa alasannya? Aku maunya dapat jabatannya anggota biasa aja sih. Aku nggak mau jadi ketua. Karena aku belum bisa pegang kewajiban jadi ketua. Alasannya apa? Karena aku belum pegang sebagai ketua, tapi kalau misalnya jadi anggota biasa, mungkin masih bisa. Alasan. Karena apa ya? Kewajiban dari pegang nggak begitu berat buat aku. Alasan Kakak pilih multimedia di OSIS apa? Karena aku tertarik sih, aku tertarik untuk memotret momen-momen penting yang terjadi di sekolah. Aku tertarik buat ngedit video-video atau foto yang harus diposting buat sekolah. Alasan masuk OSIS ya? Masuk OSIS ya, karena aku mau belajar sih, aku mau belajar terus aku mau berorganisasi juga. Aku mau belajar lebih banyak lagi, mau berkembang. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kamu mengatur waktu untuk organisasi dan jadwal sekolah? Organisasi dan sekolah ya. Mungkin aku bakal bikin jadwal ya. Misalnya apa gini ya? Misalnya nih ternyata pas lagi di jadwal sekolah nih, terus tiba-tiba dalam OSIS ini ada itu lebih prioritaskan jadwal sekolah atau OSIS? OSIS ya, aku bakal milih OSIS. Karena Kalau bakal milih OSIS kan pasti bakal ketinggalan pelajaran. Kakak bakal gimana tuh buat ngejar kembali pelajaran? aku bakal nanya ke teman aku sih, atau enggak aku sampai misalnya buat aku nanya ke prakteknya apa. Terus kalau misalnya waktunya mepet nih, misalnya waktunya mepet sama jadwal lain nih, apa ya? Ya jadwal lain, terus kakak gimana cara ngejar pelajaran? Nah, sih aku bakal cari waktu luang, terus nanti aku bakal kejar materi yang aku kuliah. Tapi kalau menurut kamu, dari diri kamu sendiri, kamu lebih milih OSIS apa jadwal sekolah? Iya, aku sendiri ya. OSIS ya aku, karena aku ini sesuatu yang baru buat aku. Karena aku mau coba eksplor. Kalau misalnya di kegiatan OSIS ini, kakak terlalu sibuk dengan OSIS sehingga dalam pelajaran lain ketinggalan terus. Misalnya, misalnya kakak terlalu fokus dengan belajar dengan ujian terus sehingga tugas buat di OSIS ngedit video misalnya itu ketinggalan dan mepet di jadwal. Mungkin aku bakal penanti dulu kali aku belajarnya, aku bakal ngelakuin tugas aku dulu. Terus kalau misalnya di hari ujian atau misalnya ada ujian, terus kakak belum belajar pas malam-malam misalnya kakak belum belajar, terus silakan ada tugas video OSIS deadline-nya itu jam 12 malam misalnya. Oh ini kayak mana tuh nih? Aku bakal milih belajar dulu sih, terus nanti kalau sempat paginya aku ngedit sedikit, nanti pas pulang aku ngedit ya. Kalau misalnya emang deadline-nya malam banget, terus emang kakak juga waktunya udah harus lebih terus Mungkin aku beresin dulu kali ya ngeditnya, terus nanti aku mungkin belajar lagi sempetin aja di sekolah. tentang studi kasusnya. Bagaimana jika tidak ada fasilitas untuk memenuhi kebutuhan program kerja yang ingin dikerjakan? Apa solusinya? Solusinya ya, Misalnya medianya terbatas nih, kurang, jadi ya apa solusinya? aku bakal usahain yang terbaik, tapi pakai media yang ada aja sih. Media yang ada aku pakai sebisa aku, biar hasil
komunikasinya bagus. Kalau misalnya emang harus beli terus waktu kami kurang mencukupi, terus kakak bakal ngapain? Mungkin aku bakal ada teman-teman lewat pertemuan ya, terus nanti bagi media yang mencukupi. Kalau misalnya ya kan kita bisa beli ke sekolah, tapi pihak sekolah ini nggak setuju, terus tidak bisa menyediakan fasilitas itu, terus gimana? Iya, mungkin aku bakal usahain dari aku sendiri ya, mungkin aku jual barang-barang yang bikin, terus pertama aku minta kerjasama juga dari tim yang lain. Kalau misalnya emang nggak bisa pinjam karena mungkin temannya lagi make atau nggak punya tuh, terus kakak bakal ngapain? Kakak cuma pakai, misalnya cuma ada HP, kakak cuma tahu apakah hanya pakai itu aja atau bagaimana? Iya sih, mungkin bakal pakai HP tapi semaksimal mungkin. Terus kalau misalnya di platform itu kakak butuh barang-barang yang berlebih tapi di sekolah tuh tidak menyediakan, terus kita juga nggak punya nih misalnya, apakah harus beli apa gitu. Kalau misalnya ada dananya diusahakan buat beli, tapi kalau misalnya nggak ada ya diusahain sendiri. Kalau ternyata dari maminya itu nyuruhnya jangan pakai yang beli jangan pakai beli, itu gimana? Gimana ya? Jadi maksudnya India sekolah nggak menyediakan tapi kakak punya. Ya nggak apa-apa sih. Gimana ya? Mungkin Mau pakai barang pribadi kah atau bagaimana? oh iya bisa, mungkin bisa pakai barang pribadi. Misal punya foto punya lain. Sebutkan kelebihan dan kekurangan kakak. Kelebihan aku di bidang ini ya, aku belum banyak sih, aku belum banyak misalnya kalau dalam media, tapi aku apa ya, aku udah mulai belajar sedikit-sedikit untuk ngedit, belajar sedikit-sedikit untuk potret foto, ambil video yang betul. Terus aku tipikal orang yang mau belajar, jadi waktu demi waktu pasti lebih motivasi. Kurangnya aku ini, aku kurang bisa diajak kerja sama, aku biasanya suka ngerasa bener sendiri kayak gitu-gitu lah. Terus kalau solusinya gimana? Solusinya aku bakal belajar dan minta pendapat dari tim yang lain sih. Misalnya aku harus gimana nih ke depannya, aku apa yang kurang dari aku, apa yang harus aku perbaiki. Terus kalau misalnya kakak sulit untuk memperbaiki itu, Ya aku nggak usah terus sih sampai benar-benar bisa. Untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana cara kamu menyikapi adik kelasmu yang jabatannya lebih tinggi dan berbeda pendapat dengan kamu? Apakah kamu akan bersikap seenaknya karena kamu lebih tua? Enggak sih, aku bakal hargain, aku bakal dengerin juga kalau misalnya dia punya